Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Oke, di sini kita mau masuk ke bagian indeks. Jadi apa itu indeks? Apa itu indeks pada database? Jadi indeks adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian data. Jadi, saat database dibuat tanpa menggunakan indeks, maka kinerja server database dapat menurun secara gratis. Hal ini dikarenakan resource CPU banyak digunakan untuk pencarian data atau pengaksesan query SQL dengan metode table scan. Jadi kalau kita membuat indeks ini, akan membuat pencarian data itu lebih baik dan lebih cepat dan lebih optimal. Oke, di sini teman-teman pasti tanya, kapan indeks diperlukan? Nah, ada beberapa alasan penggunaan indeks dan ada juga beberapa alasan kalau kita nggak perlu menggunakan indeks. Nah, ini yang alasan yang diperlukan. Oke, satu, kolom sering digunakan dalam clause aware atau dalam kondisi join. Dua, kolom berisi nilai dengan jangkauan yang luas. Tiga, kolom berisi banyak nilai nol. Empat, tabel berukuran besar. Berukuran besar dengan sebagian besar query menampilkan data kurang dari 2-4%. Nah, kapan kita nggak perlu menggunakan indeks ini? Ya, saatnya tabelnya kecil, karena kan tadi kalau perlu kita pada tabel yang besar, kalau nggak perlu berarti kita pada tabel yang kecil. Kedua, kolom tidak sering digunakan sebagai kondisi dalam query. Tiga, kebanyakan query menampilkan data lebih dari 2-4% dari seluruh data. Terus tabel ini sering diupdate. Nah, di sini akan tetapi kalau kita menggunakan banyak indeks, itu tidak akan mempercepat proses query. Yang ada kalau kita kebanyakan menggunakan indeks, itu akan memperlambat proses query. Jadi, indeks ini digunakan untuk mempercepat proses pencarian data saja. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita masuk ke MariaDB, MySQL. Oke, so databases. Kemudian kita gunain. Nah, kemudian kita tampilin datanya, data pada tabelnya. So tables menampilkan semua data, semua tabel pada database. Oke, di sini kita akan membuat sebuah tabel baru. Lagi-lagi tabel baru ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman bakal tahu kegunaan banyak tabel ini. Teman-teman bisa ikutan aja. Read table sellers. Jadi struktur dari table sellers itu seperti apa? Ada ID, in, not null, auto, increment. Nah, di sini saya tidak membuat primary key-nya, tapi saya akan membuat primary key-nya di bawah. Jadi ada beberapa cara untuk menambahkan primary key. Oke, ID, kemudian name, varchar 50 aja, not null. Kemudian name 2, name 3, not null. Oops, name 3 ya. Kemudian email. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, kan teman-teman udah belajar nih yang kemarin yang namanya unique constraint. Jadi di sini teman-teman bisa tahu kan yang mana yang akan dibuat unique constraint-nya. Jadi sini kita buat unique key, unique. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, cara mendapatkan indeksnya itu seperti apa? Jadi kita tinggal membuat aja indeks name
index. Kemudian apa sih yang diindeks? Nah, name. Kemudian tambahin lagi index name 2 index dari name 2. Nah, sangat mudah sekali untuk menambahkan index. Index name 3 index name 3. Nah, jadi teman-teman jangan keliru ya. Di sini kan ada index, kemudian ini adalah namanya. Nama yang akan kita gunakan. Oke, jadi nggak ada ini pun nggak pengaruh, tapi sebaiknya menambahkan name ini. Unique key, unique email ini adalah namanya. Kemudian ini juga, dan ini juga. Kemudian menambahkan primary key. Apa yang kita tambahkan? Yaitu ID. Oke. Kemudian ditutup. Nah, query oke. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu cara menambahkan indeks. Nah, di sini teman-teman hanya bisa lihat struktur dari tabelnya. Tapi kalau kita buat show create table sellers, nah, maka dia akan buat seperti ini. Nah, dia akan ada kunci. Yang pertama, ini adalah primary key-nya untuk ID, kemudian unique key-nya untuk email, kemudian nah indeks-indeks ini. Jadi kita udah menambahkan indeks-indeks ini. Oke, coba kita masukin beberapa data. Nah, karena name 2 dan name 3 ini not null, berarti nggak boleh kosong, harus kita masukin semuanya. Oke. Insert into sellers. Name 2, name 3, email. Oke. Values. Salah ya. ID harus dimasukkan. ID values ini 1, kemudian name-nya itu adalah Rachel 2, Rachel 3, kemudian Rachel gmail.com. Nah, seperti ini. Untuk kita masukin 2 data. Nah, cukup seperti 2 data. Oh, oke, kita ulang. Nah, di sini kita lupa. Kalau nama-nama ini adalah tipe datanya parser, dia harus dibungkus pakai tanda petik. Oke, kita buat yang kedua ini. Nah, oke. Maka query berhasil. Query oke. Oke, coba kita tampilin select bintang from sellers. Nah, kan cepat ini. Tapi kalau kita udah menggunakan indeks, dia akan terasa lebih cepat. Kalau ini datanya banyak, ini kan datanya belum banyak, jadi kecepatannya itu belum nampak. Oke, jadi dia seperti apa? Nah, dia akan nampak berdampaknya itu kalau kita menggunakan join atau menggunakan where. Nah, di sini kita kan belum menggunakan join, jadi kita contohkan untuk menggunakan where aja. Select bintang from seller where name sama dengan Rachel. Nah, seperti ini.
where name sama dengan Rachel. Nah, dia di sini kecepatannya belum nampak, tapi kalau datanya udah banyak, dia kecepatannya itu akan nampak. Oke. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih cara membuat indeks pada tabel. Nah, bagaimana cara menambahkan indeks ini jika tabel sudah terlanjur dibuat? Caranya sama seperti video-video sebelumnya, yaitu menggunakan alter. Jadi di sini coba kita hapus dulu indeks yang sudah ada. Jadi coba kita show create table seller. Jadi kita bisa tahu di sini nama indeksnya itu apa. Atau ada cara lain untuk melihat indeks-indeks yang ada di dalam table. Jadi show indexes from sellers. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kunci. Yang kunci pertama adalah primary, kemudian kedua unique, ketiga adalah name, ketiga adalah index, 4 index, dan 5 ini adalah index. Oke, kita hapus yang name 2 index dan atau kita buat hapus dulu satu ya. Di sini kita buat alter table apa? Sellers, drop index, kita sebutkan kalau itu sebuah index, drop index, kemudian namanya name 2 index. Nah, oke. Coba kita tampilin lagi so indexes from sellers. Nah, maka dia berkurang. Oke, kita hapus lagi. Oke, di sini tadi kan name 2, sekarang kita hapus yang name 3. Oke, coba kita buat di sini show lagi, show indexes from sellers. Nah, di sini tersisa hanya 2. Oke, coba kita hapus lagi. Jadi teman-teman biar teman-teman terbiasa gitu. Name index. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita tampilin lagi. Nah, dia sisa 2. Hanya unique dan primary key. Oke, di sini sebenarnya saya tidak memerlukan 2 kolom nama 2 dan nama 3 tersebut. Jadi sebaiknya kita hapus dengan perintah yang sama, yaitu alter table drop column. Nah, alter table berapa? Sellers, drop column name 2. Oke, drop column name 3. Oke, coba kita buat show describe dia ya, describe table sellers. Nah, seperti ini kalau kita describe sellers. Oke, dia akan tampil hanya ID, nama, dan email. Oke, di sini coba kita tambahkan, karena kan posisinya ini tabelnya sudah dibuat dan indeksnya itu nggak ada. So indexes atau seperti ini ya, so create table sellers. Nah, hanya ada 2 indeks, yaitu primary dan unique. Jadi kalau kita ingin menambahkan sebuah indeks, hanya ada 2 kunci, yaitu primary key dan unique key. Oke, kita ingin menambahkan indeks ya, alter table sellers tentunya, add index, kemudian namanya name index, kemudian kita buat apa nih sih yang diindeks, yaitu name. Nah, oke, coba kita tampilkan lagi, so create table sellers. Nah, oke, maka sudah ada key baru, yaitu name index. Oke, sampai sini aja pembahasan kita mengenai indeks. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya akan tunggu kalian di video-video selanjutnya. See you soon.